point of view. Ini yang perlu saya sampaikan di awal, bahwa semua yang disampaikan dalam pelatihan ini akan dilihat berdasarkan pemikiran seorang trader. Materi yang ada akan dititik beratkan pada analisa untuk trading saham dalam time frame waktu yang relatif singkat. Kalau misalnya untuk investasi, saham horizon jangka waktu panjang di atas 2 tahun tidak akan dibahas terlalu mendalam, tetapi akan saya bahas juga. Karena saya punya pengalaman manis juga dengan yang namanya investasi ini. Inilah cara saya ngajar. Semua yang disampaikan berdasarkan sudut pandang saya secara pribadi, Bapak. Jadi nanti ketika kita mulai materi, terutama di materi money management, di materi diversifikasi dan psikologis, itu saya yakin mungkin bagi teman-teman yang mungkin udah lebih advance atau bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah berpengalaman, mungkin akan banyak hal yang sedikit banyak bertentangan di hatinya. Loh, kok di buku ini ajarin A tapi Pak Juta ngajarin B. Nah, ini saya perlu tekankan di awal bahwa ini adalah sudut pandang saya secara pribadi, sudut pandang saya yang mungkin berbeda dari yang ada di buku-buku maupun di omongan-omongan orang lain. Sebagai contoh saja, saya simpel aja ngomong. Orang-orang selalu di buku investasi saham manapun menyampaikan untuk diversifikasi. Bagilah portofolio Anda ke dalam beberapa aset saham supaya jika satu turun, yang lainnya masih bisa menyelamatkan. Oke. Kalau saya pribadi saya tidak seperti itu jujur. Kalau saya pribadi kalau trading itu portofolio nggak banyak. Biasa saya fokuskan 3 sampai 5 aja. Dan saya jaga baik-baik. Anggap misalnya saya trading cuma 3 saham, itu saya cuma mantau 3, tapi saya apal detailnya. Ini broker pengereknya masih di dalam atau enggak, bandarnya masih di dalam atau enggak, harganya masih mau naik, berhasil jebol resisten atau enggak, momentumnya gimana, apa segala macam semuanya. Beda konsep kan? Nah, ini yang saya mau bapak-bapak dan ibu-ibu pahami. Terima dulu cara saya, nanti baru kita diskusikan di grup. Misalnya ada yang tidak sesuai. Atau kalau misalnya ada yang mau bertanya kayak gitu, langsung aja nih, raise hand gitu kan, kasih chat, langsung akan kita bahas saat itu juga. Sebenarnya saya kalau pelatihan lebih senang itu misalnya di kelas gitu kan, di kelas open, langsung ada yang interupsi. Permisi Pak, permisi Bang. Tapi menurut saya nggak bagusnya kayak gitu, bagusnya gini. Nah, cuma sayangnya gitu, saya tadi sebenarnya pengen unmute all ya gitu, tapi dites tadi benar juga ya, ada suara motor, ada suara tetangga, ada suara anak, dan itu nggak bisa kita salahin gitu kan, nggak mungkin misalnya ada kucing lewat kita suruh, lu ngapain diam gitu, binatang kan nggak lucu kayak gitu. Nah, ya udah saya terpaksa unmute all, tapi nanti kita akan sambung di chat atau apa segala macam. Pokoknya pada intinya langsung aja interupsi kalau mau bertanya atau langsung di grup donasi cuan. Jadi ini ada beberapa rekan di sini yang langsung akan memberikan arahan jika ada pertanyaan atau ada pengen interupsi. Dan dari ini saya menerapkan dua konsep, yaitu simple and smart. I will keep it simple. Materi yang di data-data sajikan hanya berupa contoh atau ilustrasi dari dasar konsep berpikir yang digunakan. Nah, tidak akan membahas segala sesuatu amat detail. Pembahasan detail akan dilakukan di grup setelah training. Jelas, karena keterbatasan waktu. Jujur aja ini silabus kita ada 12 materi. Nah, jadi kalau nggak disimpelkan nanti akan nggak selesai. Dan yang kedua, I will keep it in smart way. Oke, I will keep it in smart way. Pengambilan kesimpulan menggunakan asumsi. Kenapa asumsi? Karena di pasar saham atau di pasar dunia investasi tidak ada yang namanya kepastian. Satu-satunya kepastian di dalam dunia investasi ini atau di pasar saham adalah ketidakpastian itu sendiri. Okay. Satu-satunya kepastian di pasar investasi atau di pasar modal atau di dunia investasi apapun adalah ketidakpastian itu sendiri. Makanya kita mengambil semuanya berdasarkan asumsi. Asumsi kita saham A akan naik gitu. Kenapa akan naik? Karena bla 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 bla, ada ceritanya berdasarkan analisa yang diajarkan nanti. Nah, tetapi ternyata turun gitu. Itu yang akan kita pelajari. Kalau turun gimana? Apa yang harus aku lakukan? Emosionalku seperti apa? Dasar berpikirku masih akurat atau tidak? Nah, kalau terpaksa memang semuanya berlawanan arah, ya udah cut loss. Nah, jadi kita akan bikin itu simple, bikin itu smart. Tapi tetap dilandasi oleh dasar berpikir dan menggunakan landasan data yang detail. Bagaimana cara berpikirnya? Kita akan masuk bentar. Dan tujuan kita hari ini
adalah memberikan pemahaman paling dasar agar dapat memiliki mindset yang benar, dasar analisa yang benar, money management yang benar, psikologis atau mental yang benar, dan menyusun trading plan yang benar. Jadi tujuan kelas ini sebenarnya adalah untuk setidaknya Bapak dan Ibu yang baru berinvestasi mungkin setelah corona, baru mengenal dunia saham, dunia investasi, dan terjun gitu. Alhamdulillah insyaallah sih yang rugi tuh kalau dikit lah ya, saya yakin dikit lah kalau di grup itu pasti banyak yang untungnya kayak gitu. Karena market alhamdulillah lagi bullish sekarang gitu. Nah, tetapi kalau misalnya tiba-tiba suatu saat oh, kalau tiba-tiba suatu saat market berbalik arah, nah gimana caranya? Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan market ini bullish. Kalau di market bullish, even money can make money. Even monkey can make money. Kalau kata orang pada umumnya. Kalau kata Pak HM, Pak Hendro Masyori di grup sebelah, lempar sendal jepit jadi duit. Beli apapun tetap naik, bahkan beli saham busuk juga naik kayak gitu. Iya, market bullish. Bandar aja sampai bingung mau mana lagi saham yang belum naik. Saya aja bingung juga, ini saham udah naik semua kayak gitu. Nah, tapi suatu saat nanti ketika market koreksi atau ketika market sideways, terus gimana caranya tradingnya, gimana cara yang benar apa segala macam. Nah, inilah tujuannya kita bikin pelatihan ini supaya ngerti gitu loh. Oh, dasar berpikirnya kayak gimana sih gitu. Nah, mindsetnya seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan? Nah, ini sebenarnya tujuan saya. Jadi tujuan saya 5 hal ini setidaknya setelah dari sini 5 ini tercapai. Nah, mengenai masalah konsep analisa yang mungkin terlalu sophisticated ya, terlalu dalam itu terutama untuk technical-nya kayak kemarin kan kejadian tuh hari Kamis kemarin kalau nggak salah, saya lagi santai di depan pantai gitu kan, nyantai gitu, ulang tahun anak, liburan. Nah, tiba-tiba HP bunyi-bunyi kan, kling kling kling, ah bodo amat lah saya bilang gitu. Akhirnya ternyata sampai belasan kali HP nggak berhenti-berhenti, akhirnya saya cek gitu kan, saya lihat, wah ternyata salah satu, murid saya dulu dan juga nasabah besar gitu, duitnya miliaran gitu. Telepon saya, "Pak Suhu, apa yang harus kulakukan nih market berbalik arah gini 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 gini." Ya, dalam hati saya kan, waduh ini untung orang uangnya gede gitu kan, nyangkut juga gitu. Ya udahlah saya buka market gitu, saya lihat, wih drop nih gitu. Nah, kalau saya yakin pada waktu itu di grup pasti banyak yang, "Wah ini market berbalik arah apa segala macam." Nah, pasti ada beberapa di sini masih ingat dan pada waktu itu saya bilang, "Buy buy buy buy, boy, all buy. Konstruksi only, buy." Alhamdulillah market berbalik arah, konstruksi itu semua seingat saya itu Adi, Waskita, Wika, PTPP itu dari hampir balik, hampir ke lebih dari apa, turunnya itu dalam banget, terus alhamdulillah balik semua gitu. Nah, banyak yang cuan dari situ tuh, seharusnya kayak gitu. Nah, pertanyaan seperti Pak Juta itu gimana cara tahu yang mantulnya di situ, apa segala macam. Nah, itu nanti kita akan bahas di kelas berikutnya gitu, mengenai masalah volume, volume at price, volume weighted average price, apa yang sophisticated itu akan kita bahas di kelas berikutnya. Begitu juga mengenai masalah analisa fundamentalnya gitu, seperti yang disampaikan tadi malam di grup kan gitu kan. Nah, kenapa Indi dan Doit kalau harga balik dia akan yang naik paling banyak, dia akan naik paling cepat, apa semua, itu akan dibahas, kita akan lebih mendalam ke kelas fundamental sebenarnya. Nah, kita akan mengerti konsep makroekonomi, mikroekonomi, konsep utang, apa segala macam, konsep laporan keuangan, membedah laporan keuangan perusahaan, dan mencari hidden gem. Itu akan dalam itu, nggak cukup untuk hari ini aja. Nah, karena ini kelas basic gitu kan, basic banget. Tetapi tanpa adanya basic yang benar ini, di kelas berikutnya juga akan susah juga untuk menjelaskan lagi gitu loh. Kenapa kamu harus beli cuma beli di harga sekian gitu dan betapa emosinya seperti apa yang harus dijaga gitu, mindset-nya kayak gimana, masa saya ulangi lagi kan jelasin dari awal mengenai mindset yang benarnya apa segala macam. Nah, sebenarnya saya udah berencana, saya sudah berniat itu untuk dari kelas dasar, kita akan lari ke kelas menengah untuk technical analysis advance, habis itu ada kelas berikutnya lagi itu fundamental analysis advance dan saya sama tetap prinsipnya kita sama-sama untuk tujuannya donasi, jadi berapapun nilai donasinya itu tidak jadi masalah gitu. Seikhlasnya Bapak dan Ibu, insya Allah minggu depan kita jalanin itu. Tetapi yang pasti tujuan untuk yang ini 5 hal ini dulu, oke?
Jadi saya akan bahas semua tentang yang ada di silabus ini, dari istilah dasar, dasar-dasar analisa, sentimen, mindset, sektoral, cara membeli saham, corporate action, rebalancing, self psychology, entry exit point, dan sum up, bagaimana cara membuat semuanya menjadi sebuah trading plan, jadi sebuah trading plan yang bikin nyenyak tidur. Jadi ketika Bapak dan Ibu membeli saham, beli san eee, beli santai aja, mau dia turun pun paling turunnya segini doang kayak gitu. Walaupun dia turun emosional kita, udah tahu segini gitu. Kalaupun ternyata turun lagi dan melewati batas toleransi, cut loss misalnya, cut loss pun kita tetap bisa santai nyenyak tidur karena kita tahu persis bahwa masih ada peluang lain untuk, kita kembali mengembalikan kerugian kita itu menjadi keuntungan. Nah, karena banyak sekali kejadian itu kan istilahnya kan di grup itu, "Wah saya beli ini, saya harus ngapain, apa semua." Nah inilah tujuannya juga, yang tadi saya bilang, supaya bisa tahu harus ngapain, dasar analisanya, mindset-nya, dan semuanya itu berdasarkan silabus ini. Dan silabus ini sebelum saya, fix-kan, itu kemarin juga udah saya lempar di grup ya, saya lempar di grup, kira-kira ada lagi nggak mau ditambah, ada lagi yang mau dibahas. Nah, adalah tambahan mengenai masalah corporate action, apa itu, corporate action, apa itu private placement, apa segala macam right issue, gimana caranya, oke saya tambahin. Dividen, ada yang nanya dividen trap tuh gimana Pak, cara nganalisanya, oke ini terus ada juga yang PM, "Pak tolong dibahas sedikit rebalancing, apa itu rebalancing?" Oke kita masukin. Jadi semuanya ini akan kita bahas mengenai masalah waktu, apa segala macam semua, kita sampai selesai. Nah jadi kalaupun misal ternyata tidak selesai sampai, waktu yang ditentukan, kita akan lanjutkan, mungkin di malam hari atau kalau enggak lanjutkan pembahasannya di grup, pokoknya sampai selesai, wis. Jadi capek-capek sekalian saya, nggak ngulang-ngulang lagi, enggak. Nah, atau minimal lah misalnya di grup gitu ada yang nanya, "Pak, saham ini gimana?" gitu. Alhamdulillah nih udah ada 500 orang baru nih yang insya Allah bisa jawab tuh pertanyaan-pertanyaan dasar kayak balancing, corporate action, waran gitu, atau kalau lagi loss bisa nenangin teman-temannya gitu kan, atau bisa nenangin ya anggota grup yang lagi loss itu apa semua, oke. Nah, karena kalau dulu di zaman saya gitu, di zaman saya yang namanya, untuk informasi misalnya mau belajar tentang, trading saham, forex, komoditi, dan yang lainnya itu, masalah utama dulu ketika tahun 2005, 2006 adalah ini cari informasinya di mana, cari ilmunya di mana. Misal saya mau tahu tentang option, put option, call option, ini nyari datanya di mana, kayak gitu, internet lemotnya minta ampun, kayak gitu. Nyari gurunya amit-amit dah harus ke Amerika, kayak gitu kan, jauh banget gitu. Nah, tetapi di zaman sekarang itu masalahnya itu bukannya lagi adalah mencari informasi, tetapi memilah informasi. Nah, termasuklah kayak misalnya di saham ini ya, dasar-dasar analisa saham, ada yang bilang, fundamental, technical, bandarmologi, ada yang bilang technical is bullshit gitu. Ada juga bilang fundamental adalah, segalanya, in the end, harga akan bergerak menurut fundamentalnya. Bingung kan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu, bingung pasti mana yang diikutin. Ini gue beli saham nih ngikutin si katanya mentor A, mentor B, atau mentor C, katanya buku A, B, atau C. Nah, maka dari itu saya pikir, ya udah, masalahnya sekarang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru bergabung itu bukanlah seperti masalah saya yang dulu, yaitu untuk cari buku aja susahnya minta ampun, cari guru aja susahnya minta ampun, gitu. Tapi adalah bagaimana memilah informasi. Nah, karena alhamdulillah saya dulu pernah belajar dari berbagai macam guru, dari berbagai macam bidang ilmu, ada satu benang merah untuk informasi. Jika segala sesuatu itu benar, itu pastilah akan menarik kebenaran yang lain. Jika yang disampaikan itu benar, itu pasti akan menarik kebenaran-kebenaran yang lain. Yakinlah pada satu hal yang kamu anggap benar, kamu ikutin terus. Nah, sampai kebenaran itu terbukti salah. Paham ya dasar berpikirnya? Nah, kita cari hal yang benar dulu nih, kita cari hal yang benar menurut kita. Oh ini mungkin yang benar nih gitu. Jika ini hal ini benar, kalau misalnya kita ada pertanyaan lanjutan, pasti akan menunjukkan kita ke hal yang benar yang lain. Terus lagi sampai semua informasi itu disusun gitu. Nah pertanyaannya,
hal yang benar yang kita yakini benar ini yang mana dasar awalnya. Karena saya muslim, saya berpikir bahwa yang benar adalah kitab Al-Qur'an saya, maka saya selalu menjadikan itu sebagai dasar acuan. This is my way. Sini akan saya jelaskan juga. Begini loh caranya cari informasi. Oke, paham ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Cara saya mencari informasi adalah cari sesuatu yang paling dasar dulu, yang saya yakin ini benar, saya jalanin, saya buka cari informasi yang lain. Nah, atau bisa juga sesuatu yang benar adalah yang pertama itu dasarnya. Pertama, yakinkan satu itu benar, ikutin tarik garis lurus. Yang kedua adalah konsensus kebenaran. Permasalahan dalam mencari informasi sekarang atau yang saya bilang tadi adalah kebingungan menyerap informasi. Nah, ada yang kedua juga kita ambil, yaitu konsensus kebenaran. Walaupun benda ini kadang hoax atau kadang salah, tetapi jangan lupa konsep kebenaran yang diyakini orang itu adalah segala sesuatu yang berulang-ulang. Segala sesuatu yang berulang-ulang dan disampaikan terus-menerus walaupun salah itu akan diyakini oleh umum dan itu suatu saat nanti akan menjadi kebenaran. Oke. Nah, jadi ketika mencari informasi di internet kayak gitu atau dimanapun yang saya cari informasi itu saya selalu berpihak pada dua ini. Kebenaran yang hakiki, yang absolut, yang saya yakini gitu kan, sama kebenaran yang diyakini banyak orang. Sebenarnya salah, tetapi karena diulang-ulang terus diyakini terus ujung-ujungnya jadi kebenaran. Contohnya apa? Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar eee, perjanjian Bretton Woods tentang pelepasan pengikatan mata uang terhadap emas. Nah, pada waktu itu orang-orang meyakini bahwa sudah tidak layaknya lagi mata uang itu diikatkan pada emas, itu lebih bagus berdasarkan nilai tukar itu berdasarkan kinerja ekonomi, berdasarkan kinerja makro suatu negara, bagaimana eee, pertumbuhan GDP-nya, bagaimana ekspornya, importnya, bagaimana produksi produk-produk di dalam negerinya, kayak gitu, terhadap luar negeri, dan yang lain-lain. Dan akhirnya sekarang inilah yang kita udah nggak tahu lagi berapa banyak duit yang beredar ini, mana yang mempunyai underlying atau dasar jaminan, seperti itu. Itu kan diyakini orang, oke itu paling benar apa segala macam, udah semuanya dikaitkan pada US dollar, semua pada US dollar, diyakini benar diyakini benar. Nah, kalau mengerti konsep uang, itu US dollar itu nggak ada dasar underlying-nya jadinya. Nah, ujung-ujungnya semua dikaitkan pada US dollar dan sekarang namanya negara Amerika itu mau cetak duit seberapa banyak pun ya nilai tukar uangnya segitu-segitu aja. Nah, itu kita akan bahas itu nanti di analisa global. Apa itu US dollar? Kenapa bisa seperti itu? Apa segala macam. Oke. Nah, ini cara saya akan jelaskan mengenai masalah pelatihan itu untuk mencari informasinya seperti itu. Dan sekarang ayo kita mulai dari yang pertama, istilah-istilah dasar dalam dunia persamaan. Nah, di grup belajar saham plus itu bapak-bapak dan ibu-ibu bisa search hashtag kamus, muncul nih semua. Nah, banyak, tapi lucunya masih banyak teman-teman di grup orang baru itu masih belum ngerti nih. Apa sih yang dimaksud dengan HK, haki apa segala macam. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekarang bisa sampaikan ya. Nih, tinggal buka ketik kamus di search, muncul nih macam-macam. Saya nggak mau jelasin panjang lebar lah, bisa dibaca di kamus, tinggal masukin aja di grup kita itu. Nah, kalau ini saya jelasin, ARA, ARB, auto reject atas, auto reject bawah. Tergantung kebijakan dan harga sahamnya. Nih batasan ARA, ARB sekarang 50 sampai 200 35%. Tentang 200 500 25. 5.000 berlaku ARA 20%. Nah, kalau mau nyari multi bagger, atau kalau mau nyari yang trading harian bisa gede gede harga naiknya, cari di rank harga saham sekian nih. Lumayan duitnya gitu. Poin di atas ini berat untuk arah. Oke, lanjut. Nah, apalagi ya Sero, nyangkut, wait and see. Saya pikir udah ngerti semua lah ini ya. Cut loss, take profit. Jadi misal nanti di materi berikutnya saya pakai istilah-istilah ini kayak ini harusnya ngerti. Oke, dasar-dasar analisa saham. Nah,
Secara garis besar, analisa saham itu dibagi menjadi 3. Fundamental analysis, yaitu berdasarkan kinerja perusahaan saat ini dan harapan pertumbuhan kinerja masa depan, itu bisa dianalisa. Terus secara technical, berdasarkan grafik pergerakan historis harga-harga saham. Oke, grafik ini grafik. Kalau fundamental, lihat laporan keuangannya. Laporan keuangan bisa diakses di mana? Banyak sekali laporan keuangan yang bisa diakses. Salah satunya di sini. Bukan salah satu lagi, malah ini sebenarnya sumber utama. Di dex.co.id, situsnya Bursa Efek Indonesia. Terus bandarmologi, penilaian harga saham berdasarkan pola transaksional yang terjadi. Bandarmologi ini adalah titik berat analisa yang dipakai di grup belajar saham plus. Kita sebenarnya fokus di bandarmologi. Nah, cuma karena grup besar gitu, masternya juga banyak, jadi ya banyak yang jago-jago di dalam grup itu. Nah, akhirnya kita pakai semua nih, fundamental, technical, bandarmologi. Gimana cara gabunginnya? Kita akan bahas di sini. Oke. Nah, satu-satu. Fundamental analysis. Fundamental analysis menghitung dan memprediksi valuasi suatu saham berdasarkan pendekatan yang berbeda. Ada berdasarkan pendekatan secara pendekatan secara kinerja, ada pendekatan asumsi market, pendekatan nilai aktiva bersih, ataupun berdasarkan pendapatan. Oke. Valuasi saham, misalnya kita bisa bilang, wah harga saham ini murah, oh ini mahal, itu bukan dilihat dari harga nominalnya. Misalnya kayak dia bilang antara misal perbandingannya telekomunikasi, Telkom, Isat, Friend, Excel. Wah, Friend murah. Oh, Isat mahal gitu. Isat 5.000 enggak sih. 4.200, Isat 4.000. Telkom 3,5, Excel 27, Friend 70. Wes, Isat mahal. Friend paling murah. Beli Friend aja. Salah bapak-bapak, ibu-ibu. Friend itu yang paling mahal di antara semua perusahaan telekomunikasi. Secara valuasi. Yang paling murah apa? Paling murah itu masih si Excel. Menurut saya pribadi. Balik lagi ya, disclaimer tadi menurut saya pribadi gitu. Nah, tapi kenapa Isat yang naiknya paling banyak gitu? Padahal dia masih merugi apa semua. Nah, valuasi saham itu selain berdasarkan kinerja, ada juga berdasarkan asumsi market. Asumsi market pendekatannya itu seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, masalah KF dan INAF. Nah, KF dan INAF gitu kan, wes labanya masih jelek nih apa segala macam. Tapi kalau misalnya vaksin datang, pemerintah ngeluarin biaya vaksin tuh sekian puluh triliun, perusahaan dapat laba, asumsi marketnya gitu kan, wah ini labanya besar nih gitu, otomatis mungkin dividennya besar, mungkin nanti para investor diajak jalan-jalan ke Bali, joget-joget di sana, mungkin kayak gitu. Makanya harganya terbang gila-gila gitu, nggak masuk akal gitu. Itu berdasarkan asumsi market. Gimana cara ngitungnya? Ntar saya jelasin. Ada caranya. Ada juga valuasi berdasarkan NAB, nilai aktiva bersih. Dihitung bener-bener. Laba berapa, cost berapa, terus istilahnya laba berapa, biaya berapa, pajak berapa, depresiasi berapa, dapatlah nilai aktiva bersih atau nilai bukunya itu. Itulah dia seharusnya kekayaan perusahaan. Book value. Book value adalah nilai buku perusahaan, nilai kekayaan perusahaan sesungguhnya. Jadi jika perusahaan dilikuidasi, semua utang-utangnya dibayarkan, masih ada tersisa atau enggak bagi investornya, itu kalau nilai book value-nya plus. Nah, makanya banyak orang yang bilang kalau perusahaan di bawah PBV-nya masih di bawah 1 itu murah. Ya jelas, dapat beli perusahaan diskon gitu. Karena harganya wajar perusahaannya berdasarkan aktiva bersihnya masih di bawah itu. Ataupun berdasarkan pendapatan. Nah, pendapatan ini ada yang menilai investasi itu berdasarkan pendapatan itu bisa ada yang menghitung untuk saat ini aja, atau ada juga yang bisa memperkirakan ke depannya pendapatannya naik nggak, ke depannya lagi naik nggak.
Nah, dibikinlah asumsi-asumsi kayak gitu, hitungan-hitungan. Nah, sebenarnya jujur Bapak Ibu, saya bisa jelaskan ini dari awal sampai akhir, itu cara ngitungnya apa segala macam semua, tetapi kalau misalnya mau lebih jelas mungkin kita di grup aja habis ini. Cuma pada intinya saya beritahu bahwa penilaian fundamental itu sesimpel tidak sesimpel seperti yang diperkirakan bapak dan ibu. Istilahnya, "Wah, ini kan perusahaan bagus," gitu. "Ini kan perusahaan bagus, produknya banyak dipakai orang," gitu. Enggak sesimpel itu juga. Tetapi enggak seribet ahli-ahli akuntansi juga yang ngelihat sampai, "Wah, ini pertumbuhannya dibandingkan deposito, dibandingkan, kurva tahun berjalan, kalau suku bunga naik, ini jadi begini gini gini," keluar angka-angka ajaib itu kan, plus plus, minus minus, apa semua, sekian gitu, nggak seribet itu juga. Nah, kalau saya pribadi, simpelnya kayak gimana sih untuk melihat fundamental analysis, kayak gitu. Nah, itu cuma ngelihat 5 hal rasio keuangan yang di bawah ini. Nih ada PER, PBV, DER, growth ratio. Ini akan saya jelaskan nanti habis ini ya, oke. Nah, cuma ngeliat ini doang, udah simple. Nah, saya lihat fundamentalnya laporan keuangan perusahaan yang dipublish, lihat dari stok ini apa semacam, saya lihat ini 5 hal ini. Oke. Nah, kalau 5 hal ini oke, misalnya PER dibandingin kompetitornya masih di tengah-tengah, PBV-nya dibanding kompetitornya juga masih murah banget kayak gitu, di IR-nya rendah kayak gitu. Atau kalau misalnya cari perusahaan growth ya cari yang di IR-nya tinggi, yang utangnya gede gitu, dia juga bayar dividen, potensi pertumbuhannya gede. Kalau 5 ini nilainya di atas 7 pribadi gitu, ya udah saya beli aja untuk invest. Sesimpel. Entar lagi saya jelasin lebih jauh lagi ya tentang dalam ini. Nah, simpelnya gimana? Terus pasti ada pertanyaan nih kan kayak gitu kan istilahnya kan. Kok sesimpel itu sih Pak untuk invest? Ya iya, ngapain juga pening-pening kayak gitu. Namanya juga kamu untuk invest kan beli, simpan, tidur gitu. Kamu udah yakin nih gitu. Yang penting kan dapat dividen. Dapat dividen, harga apa perusahaannya bagus, duitnya juga duit dingin, nggak diganggu-ganggu, ya udah, simpel aja. Beli, simpan, tinggal tidur. Selama harga sahamnya nggak berbalik arah di bawah kerugian kamu, ya simpan aja. Nah, tapi berhubung saya bukan fundamentalis, saya berpikir ditambah waktu juga ya ini ya. Saya nggak akan panjang lebar jelasin ini gitu. Saya akan lebih ke untuk trading. Karena ternyata ini sudah setengah 11. Fundamental analysis itu kalau cara saya pakai simple aja. Saya lihat rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan yang paling penting yang saya lihat itu adalah price earning ratio, price to book value, debt equity ratio, dividend payout ratio, dan growth ratio. Mohon maaf ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin udah ahli banget di ekonomi. Saya akui mungkin saya cupu gitu dalam ekonomi, tetapi saya punya cara simple. Gini cara simple saya. Price earning ratio, rasio laba terhadap saham. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru bergabung jadi investasi saham pada bingung gitu kan. Kenapa tadi saya bisa bilang yang paling mahal friend kayak gitu di saham telekomunikasi di antara semua. Untuk pertama kita tahu PER, price earning ratio, rasio laba terhadap saham. Di mana sih cara nyarinya? Nah, itu di semua apa namanya? Di semua online trading itu udah ada sebenarnya yang namanya rasio-rasio keuangan ini. Nah, kalau kebetulan saya pakai iPod ya, misalnya kayak balik lagi nih tadi perbandingan antara Friend, Telkom, Excel, dan Isan. Nah, kita buka sekarang Friend. 15 juta umat, saham juta umat, banyak banget yang demen. Lihat fundamentalnya. Di sini ada PER, Price Earning Ratio. Rasio harga saham saat ini terhadap earning alias laba bersihnya. Bisa dilihat PER minus 7,77. Artinya apa? Perusahaan masih merugi.
perusahaan masih merugi 7 kali gitu. Nah, dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, sekarang kita lihat Telkom. Telkom fundamentalnya. PIR 15,64 kali. Jadi istilahnya kalau misal kita beli Telkom sekarang di harga 3.510, nah dengan laba Telkom sebesar 22, ini kan ada nih net profit. Laba Telkom sebesar 22 T jika di-annualize sepanjang 1 tahun, 22 T itu 15,64 tahun baru kita balik modal kalau harganya 3.500. BIP-nya itu 15 tahun di Telkom. Nah, kalau di saham namanya PER. Oke, lanjut lagi Excel. Excel PER 10,79. ISAT. ISAT PER minus 40, masih merugi. Gitu. Ya, ada yang bertanya? Resen aja Pak ya kalau ada yang bertanya. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita bisa lihat yang paling murah itu adalah Excel. Dari kalau misalnya kita cuma PR aja ya, Excel masih 10,79. Jadi di harga sekarang Excel yang 2.780, di laba dia yang sebesar 2,7 T, tahun ini diperkirakan 2,7 T, itu 10 tahun aja kita udah balik modal. Kita beli. Kalau asumsi labanya sama. Kalau labanya meningkat, anggap misalnya tahun depan labanya menjadi 40 T, otomatis PER-nya itu separohnya, alias 5 kalinya doang, 5 tahun udah balik modal. Nah, ada kesepakatan atau konsensus para analis di mana PER ini, price earning ratio di atas 10 itu dianggap mahal, di bawah 10 dianggap murah. Nah, ada juga istilahnya yang beranggapan ya 13 masih wajar, di atas 20 mahal. Tetapi balik lagi, PER ini itu sesuai dengan fundamental untuk berdasarkan asumsi pendapatan. Kalau kita berdasarkan asumsi market, lain cerita. Oke, lanjut. Apa itu berdasarkan asumsi market? Asumsi market itu tadi seperti yang saya bilang, berdasarkan asumsi pasar. Asumsi pasar beranggapan, wah ini nanti kalau pabrik baterai jadi, banyak investasi masuk, labanya Antam makin besar, bisa jadi PER Antam yang sekarang itu dianggap murah. PER Antam sekarang di 42 itu udah super mahal kalau kinerjanya tidak berubah. Nah, tetapi market itu adalah leading indikator, dia berjalan dulu. Keadaan ekonomi belum jadi, dia sudah bisa memprediksikan ke depannya gimana. Market itu bereaksi dulu. Antam pabrik, jangankan pabriknya ya, tanda tangannya aja belum, gitu. Tanda tangannya aja belum. Itu market udah tahu, udah ngendus. Wah, ini kalau tanda tangan jadi, pabrik baterai jadi, ada dana sekian T invest, laba pasti meningkat, harganya udah naik dulu. Gitu. Nah, di mana Antam ini biasanya di harga berapa sih PER-nya? Kita bisa lihat di Stockbit atau kita bisa lihat di namanya kurva PER. Oke, saya bentar lagi saya bukain. Banyak yang dilihat. Nah, tetapi seperti disclaimer saya di awal, yang saya ajarkan training hari ini adalah berdasarkan sudut pandang trader, bukannya investor. Yang hal-hal detail seperti ini saya nggak akan bahas ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Itu nanti ya lebih dalam ya, mungkin di kelas lanjutan tentang fundamental, kita bahas tentang lebih dalam lah, lebih dalam banget. Kita ini tapi sekilas aja, oke. Yang mau saya sampaikan di kelas di fundamental ini, sebagai seorang trader, sebagai seorang investor saham untuk trading aja dalam jangka waktu singkat, yang kita lihat ini aja. Oke. Selama PER-nya nggak kemahalan, masih masuk akal. Selama PBV-nya juga nggak kemahalan dibandingin teman satu sektornya. Selama utangnya masih masuk akal, kalau misalnya
Ya kita pikirkan lah, misalnya kita mau swing trade nih selama 2 minggu ke depan atau selama 1 bulan ke depan. Ada nggak utang jatuh tempo dalam 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan? Nggak ada, atau setahun ke depan nggak ada utang jatuh tempo. Dan istilahnya kita lihat jumlah kas dibandingin utangnya itu masih di bawah 1, oke. Itu masih oke untuk trading. Terus ada bagi dividen atau enggak? Nah, kita ini mau trading pas dia bagi dividen. Kalau dividen gede, kita udah tahu RUPS-nya kapan gitu. Sebelum RUPS kita beli, keluar RUPS dapat keluar beritanya, boom harganya terbang. Sebelum dibagiin dividennya, sebelum come date-nya kita keluar. Itu kalau trader. Karena apa? Karena biasanya dividen trap. Apa itu dividen trap? Nanti saya jelasin panjang lebar di belakang. Ada kok materi dividen trap di silabus. Oke. Dan growth ratio. Nah, saya lihat berapa ROE-nya. Apa itu ROE? Return of equity dibandingin perusahaan sejenisnya. Besar atau kecil gitu dibanding kompetitornya. Terus ROE dibanding rata-rata industri pada keseluruhan. Nah, besar atau kecil. Terus dibandingin industri negara lain misalnya kayak gitu. Kalau misalnya iseng mau sejauh itu gitu, lihat. Selama growth-nya ada potensi pertumbuhan, harga rally itu biasanya nggak berhenti-berhenti gitu. Nah, kalau kita lihat fundamental gitu, kita tahu dia ada potensi pertumbuhan. Pokoknya 5 hal ini oke, masih masuk akal. Itu kita bisa yakin untuk mentradingkan saham tersebut. Gitu. Oke, fundamental saya cuma pakai sekilas ini, sekelumit ini aja. Kayak gitu. Ya, baik ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, yang saya panjang lebar akan jelasin dan yang selalu saya pakai di grup dan yang selalu saya bisa menilai kinerja, menilai saham apa segala macam itu dari ini, technical analysis. Oke, dasar analisa saham ada 3, fundamental, technical, bandarmologi, dan yang saya pakai adalah ini, technical analysis. Oke. Oke, ada yang raise hand, Pak Michael. Silakan Pak Michael. Selamat pagi Pak Juta, saya Michael. Ya, gimana Pak? Kalau untuk fundamental sendiri, pembacaan laporan keuangan itu perlu kan memang dirilis tiap quarter ya Pak ya? Iya. Apakah perlu diperhatikan terus apa gimana Pak? Sama satu lagi, masalah laporan keuangan yang dipoles-poles itu gimana Pak? Tanggapan Bapak sendiri. Oke, terima kasih Pak Michael. Jadi kalau laporan keuangan ini setiap kuartal harus diperhatikan atau tidak? Iya, jelas, harus, wajib, kudu, mesti. Baik kalau kita trader. Nah, kenapa? Karena biasanya harga bergerak itu selalu kalau laporan keuangannya keluar. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ingat ya Asri ya, Alam Sutra. Alam Sutra itu harganya terbang itu pada tanggal 12 Oktober, 12 November atau 12 Oktober, 12 Oktober kemarin itu tepat sekali ketika rilis laporan keuangannya keluar. Nah, cuma yang pasti bapak-bapak ibu-ibu bingung itu satu hal aja gitu. Pasti bapak-bapak ibu-ibu bingung satu hal aja, kok bisa Alam Sutra laporan keuangannya jelek kayak gitu tapi harganya sahamnya terbang gitu. Nih, Alam Sutra Realty. Nah, saya buka ya bentar saya buka Stockbit. Nah, Alam Sutra Realty ini tanggal 22. Nih, dia keluarin laporan keuangan ini tanggal 13 nih. Lihat nggak berhenti-berhenti nih. Kenapa laporan keuangannya jelek gitu kan, masih merugi, tapi dia naik harga sahamnya. Karena kalau dibedah laporan keuangannya kelihatan bahwa labanya Alam Sutra itu lebih dari 50% karena rugi kurs doang. Rugi kurs doang. 600 miliarnya rugi kurs, dia rugi itu 900 sekian miliar, 600 M dari kerugiannya itu cuma rugi kurs. Bayangkan kalau rupiah menaik. Rupiah menguat, rugi kurs tidak ada kan, terus tambah COVID berlalu, rumahnya kan udah habis tuh sold out, tapi belum masuk tuh laporan keuangan itu. Laporan keuangan kuartal 4-nya keluar, apa nggak makin terbang lagi harganya? Logikanya seperti itu Pak Michael. Nah, makanya kita harus selalu memperhatikan laporan keuangan. Terus kalau bapak-bapak bisa lihat harga-harga rally ya di saham-saham manapun, ya misalnya kayak ini nih, Tekim. Nih, ini Tekim Rally nih dari sini nih Pak, dari tanggal 2 dari tanggal 1 ya dan 1 Desember dia agak telat kemarin laporan keuangannya. Laporan keuangannya keluar di 26 November.
26 November sampai dia rally ini gara-gara laporan keuangan doang. Nah, Bapak perhatiin deh, perusahaan manapun yang tiba-tiba terbang naik tinggi, itu pasti gara-gara tiba-tiba ada laporan keuangan yang keluar. Wim, bismillah, inti makmur, segala macam dibanting, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Laporan keuangannya cantik banget nih, Wim. Paham ya Bapak, Ibu-ibu, laporan keuangan kenapa kudu mesti wajib muakkad diperhatiin. Nah, hal apa yang harus diperhatikan di dalam laporan keuangan ketika mereka mengeluarkan laporan keuangan baru? Pertama, pertumbuhan laba meningkat atau tidak. Dan yang kedua, perubahan fundamental yang berarti meningkat atau tidak, ada perubahan fundamental yang berarti atau tidak. Perubahan fundamental misalnya seperti pergantian susunan direksi, terus ada produk-produk baru yang dikeluarkan, atau penjualan aset-aset penting perusahaan. Selama itu tidak ada, selama tidak ada perubahan fundamental yang penting, kita masih bisa hold saham itu kalau untuk investor. Paham Pak Michael? Dan mengenai masalah laporan keuangan yang dipoles-poles ya gitu kan, bagaimana menurut saya? Nah, kalau Bapak orang keuangan, Bapak bisa tahu sendiri mengenai masalah dipoles-poles itu mana yang benar atau enggak apa segala macam kalau Bapak benar-benar bisa menelusuri alur uangnya. Nah, contoh Bumi Resources ketika saya di Bumi Putra tahun 2011-2012 itu saya memeriksa laporan keuangan Bumi Resources itu saya bingung sendiri gitu. Itu laporan keuangan benar-benar berantakan, jujur, sorry to say, banyak sekali transaksi afiliasi, banyak sekali transaksi ke pihak ketiga, pihak-pihak yang berrelasi, yang uangnya diputar-putar ke sana sini kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau udah lihat laporan keuangan perusahaan yang ngeribet, yang bahkan saya sendiri nggak bisa menjelaskan dengan simpel, ini perusahaan apa, dia jualan apa, kedepannya dia gimana, peningkatan harga batu bara sekian dolar, peningkatan labanya berapa, sesimpel itu misalnya saya nggak bisa jelasin, saya tinggalin. Saham banyak kok Pak, ada 800, ngapain ribet harus ngelihat laporan keuangan ini perusahaan dipoles atau kagak gitu. Sesimpel itu pikiran saya, simple and smart, ngapain bingung-bingung gitu kan. Oke lanjut. Nah, tadi masih bahas fundamental ya? Enggak, udah mau bahas technical, tapi kan tadi saya tanya fundamental jelas enggak? Ada yang nanya kayak gitu. Oke, kita lanjut ya technical. Nah, technical nih, ini bisa berjam-jam kita bahas ini aja, tapi udah kita bahas di sini. Technical analysis merupakan sorry, saya potong lagi. Technical analysis merupakan metode mempelajari pergerakan harga, melihat data historis harga yang terjadi di market melalui media chart. Dengan mempelajari data historis ini dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk pengambilan keputusan. Nah, dasarnya technical analysis ini diperkenalkan oleh si Charles Dow. Charles Dow ini namanya diabadikan menjadi Dow Jones. Nama indeks di Amerika. Charles Dow dan Henry John, Dow Jones. Beliaulah yang pertama kali menerapkan konsep dasar technical analysis dengan Dow teorinya. Pertama ya sebenarnya yang technical analysis ini orang Jepang udah ada dengan Ichimoku Kohyo-nya itu dari tahun 1600-an udah ada sebenarnya. Tetapi yang diterima market pada umumnya yang diajarkan di sekolah-sekolah TA, yang diajarkan di sekolah-sekolah TA itu yaitu teorinya Dow ini. Teori itu terdiri dari 9 poin. Oke. Apa aja? Yaitu satu, price, discount, everything. Nah, tadi balik ke fundamental. Kalau kita bicara fundamental ini kan kita ngeliat nih kira-kira ke depannya apa? Labanya gimana, perbandingannya dengan apa bakal bagus atau enggak kayak gitu, dividen terus dibandingin kompetitornya dividennya semana apa segala macam. Kalau di chart price, discount, everything ini adalah konsep yang paling penting dari technical analysis. Oke. Artinya semua pergerakan harga di market, semua pergerakan harga di chart itu sudah mendiskount everything. Sudah mendiskount everything. Istilahnya sudah memberikan semua informasi gitu. Apakah perusahaannya mau bangkrut, apakah perusahaannya ada utang besar, apakah ada masalah-masalah di dalamnya, adakah ada peluang-peluang ke depannya, itu semua kelihatan dari chart. Oke. Sebagai contoh, kita bicara tadi soal MDLN ya.
Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin tahu kan apa yang terjadi sama MDLN sekarang, suspend sahamnya nggak diperdagangkan, nggak tahu ya udah dibuka atau belum. Saya dulu sempat punya MDLN, udah saya jual. Selamat sih, alhamdulillah. Nah, MDLN ya, suspend MDLN. Nah, MDLN ini dari pergerakan harga sahamnya, itu kita udah kelihatan downtrend. Turun, suspend turun gitu. Nah, Maret bottomnya krisis kemarin kan 24 Maret nih. Nih di sini. Ketika saham-saham yang lain tuh udah pada recover, kok dia masih turun. Ada apa gini? Ditarik naik tapi distribusi. Turun terus. Tiba-tiba keluar berita kan gagal bayar. Akhirnya suspend. Nah, dari chart itu kita sudah tahu, kita bisa memperkirakan dari something wrong di perusahaan itu dari chart. Bright asset itu discount everything. Begitu juga yang terjadi sama perusahaan ini, BRI Syariah. BRI Syariah lihat bertahun-tahun sahamnya segitu-segitu aja, nggak bergerak gitu-gitu aja lah di range sideways bikin tidur gitu kan. Terus ya market bearish ya, ini cuma karena pengaruh sentimen bearish aja nih, turun ya diam ya, tiba-tiba naik banyak. Ini kan market rebound 24 Maret ya, indeks nih tiba-tiba naik. Ketika yang lain itu di masa-masa ini tuh yang lain naik turun, dia stabil aja gini, naik lagi. Nah, pas di sini nih berita yang ada apa? Wah, Kanun nih gitu. Orang kan cari tahu kenapa nih BRIS naik terus nggak turun-turun, keluar Kanun, LKS Kanun di Aceh gitu. Ada penerapan keuangan syariah di mana kalau misalnya seluruh nasabah di Aceh itu pindah ke BRI Syariah, maka labanya maka asetnya akan bertambah jauh, labanya akan meningkat gitu kan. Tiba-tiba naik lagi. Nah, sampailah di sini nih ketika harga di 490 ini masih bahas Kanun LKS. Saya ingat, saya soalnya punya barang di sini. Dari bawah nih saya punya barang, saya ngikutin terus gitu kan. Ada Kanun LKS gitu. Pak Frans juga sampai bikin video khusus tuh tentang BRI Syariah gitu. Nah, tiba-tiba pas harga di sini baru keluar, baru tahu informasinya. Pas harga naik nih, mau merger. Itu yang dimaksud dengan price action discount everything. Ternyata Kanun Syariah apa segala macam semua itu hanya pemanis saja, pengalih informasi aja gitu. Tapi orang besarnya, BD-nya, bandarmologi atau orang-orang tertentu yang udah tahu dulu gitu tentang kondisi perusahaan udah beli dulu, makanya harganya nggak turun-turun. Setiap kali merah ditarik. Siapapun yang beli, yang ngikutin BRI Syariah misal dari bulan Juli sampai sepanjang Juli kemarin pasti sadar itu. Bahkan di grup gede di Telegram itu dia pede aja, dia ngomong kalau BRIS itu merah beli, setiap merah beli, hijau jual, merah beli, hijau jual, pasti ditarik lagi. Dia bilang ya mungkin dia tahu info insider, saya juga nggak ngerti. Yang pasti kayak gitu, lihat. Tiba-tiba keluar merger. Wah, pada beli semua. Besok kenapa diguyur kayak gini? Tiba-tiba diguyur, pada panik. Pas di sini harganya baru keluar berita. Ternyata cuma dibeli harga 781. Katanya kalau jadi merger, bener kan? Waktu itu kejadiannya gitu. Nah, di sini nih, di sini pas turun nih. Ternyata ditarik lagi. Nah, itu yang dinamakan price action discount everything. Kondisi ke depan, kondisi di masa lalu, kondisi di depan ada masalah atau ada apa, kita semua bisa lihat dari pergerakan harga doang. Bahkan kita bisa tahu sampai kita bisa tahu sampai puluhan tahun ke depan pun itu dari pergerakan harga doang. Gitu. Itu yang dinamakan price action discount everything. Terus, teori nomor 2, market has 3 trend. Ya, ini masih dasar Pak ya. Market has 3 trend. Apa itu tren di dalam market? Tren di dalam market itu adalah 3 tren. Ya. Ada apa Pak Said? Yang pertama, tren itu uptrend. Ini uptrend.
Tren itu bergelombang naik turun, tapi pada ujungnya dia naik. Tren yang kedua, sideways. Gelombang naik turun, tapi pada intinya turun. Dan yang ketiga adalah downtrend. Okay. Trend has three, market has three trend. Market has three phases. Apa itu fase di dalam market? Oke, ini saya tulis dulu. Nah, ini kita bikin PPT-nya ya. Uptrend, sideways, downtrend. Market has three phases. Apa itu fase-fase market? Fase market yang pertama yaitu adalah fase akumulasi. Kalau di dalam market bullish, fase itu terbagi tiga, yaitu fase akumulasi. Ini akumulasi. Akumulasi. Market maker, BD, pasar pada umumnya, retail, investor besar itu sedang mengumpulkan sahamnya. Fase akumulasi biasanya ditandai dengan sideways, trend sideways. Lihat ya. Tadi kan saya bilang trend itu terbagi tiga, uptrend, sideways, downtrend. Sideways adalah market nggak turun, nggak naik, bergerak bolak-balik aja. Nah, ini fase market. Fase yang pertama adalah akumulasi. Fase yang kedua adalah public participation. Ini adalah fase public participation. Naikkan harga. Dan yang ketiga nanti pasti ada fase distribusi. Pasti. Nah, contoh yang sudah terjadi ya kita pakai TMG lagi juga lah. Dari 2008. Krisis sebelumnya. Nih. Lihat nih. Ini fase akumulasi. Ini fase public participation. Gila, public participationnya dari harga 13.000 sampai 36.000. Masih ya, pakai weekly. Bentar. Biar lebih enak. Nih. Public participation diangkat dan ada distribusi. Akumulasi, public participation, distribusi. Itu kalau di fase market bullish. Kalau di market bearish kebalikannya. Ada fase distribusi, ada fase public selling, panic selling, atau public unparticipation. Udah keluar partisipasinya. Nggak mau berpartisipasi lagi. Sorry. Ya. Distribusi, public unparticipation, dan diulangi lagi oleh akumulasi lagi. Dan begitu terus siklusnya sampai kambing lebaran. Lagi akumulasi, public participation lagi, distribusi lagi. Dan fase-fase saham ini selalu dan pasti akan ada. Oke. Nah, jadi saya loncat dulu ya dikit ya, saya loncat dulu dikit technical analysis kita bahas ini. Terus yang ke berikutnya kan kita analisa itu kan ada bandarmologi. Sorry, ini technical analysis saya skip sebentar, saya loncat ke bandarmologi supaya enak saya jelasin mengenai masalah fase tadi. Nah, dasar analisa saham ada fundamental, kita tahu kinerjanya. Makanya market itu bergerak berdasarkan kinerjanya, seperti saya bilang tadi, ada technical untuk tahu grafiknya. Dan ada bandarmologi, pergerakan harga saham berdasarkan pola transaksional yang terjadi, alias kita melihat apa sih yang dilakukan oleh bandar gitu. Itu yang kita pelajari di bandarmologi. Nah, metode analisa untuk pergerakan bandar saham sangat populer menggunakan bursa saham Indonesia karena terbuka informasi broker summary.
Bandar homologi sangat erat kaitannya dengan teori bahwa market bergerak dalam 3 tren, yaitu akumulasi, public participation, distribusi. Oke. Nah, lanjut. Nah, saya mau omongkan hal yang penting yang mau saya omongkan. Di grup kita itu memakai konsep bandarmologi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin lihat itu kan setiap hari Pak Frans itu pasti update pagi ya siang. Frans itu selalu bagiin market report itu top akum, top distri sehari 2 kali, siang sama sore. Nah, jadi teman-teman jangan berpikiran bahwa istilahnya yang namanya akumulasi atau distribusi itu view-nya sempit. Enggak, belum tentu seperti itu. Tetapi belum tentu juga view-nya sepanjang ini seperti TMG, belum tentu gitu. Nah, ini mungkin saya akan sedikit jelasin tentang bandar di bagian bandarmologi lagi. Kita masih TA ya. Nah, lihat, kalau kalian lihat, bapak-bapak, ibu-ibu lihat gitu kan, di tahun 2009 sampai tahun 2011 gitu, jauh kali rentang antara akumulasi sama distribusinya gitu, jaraknya, harganya. Tetapi dari tahun 2016 ke 2017 itu rentang distribusinya dikit sekali, dekat sekali, cuma naik dari 10.000 ke 30.000. Sementara tahun 2009 dari 12.000 ke 43.000. Kenapa sejauh itu gitu? Banyak faktor. Yang pasti akumulasi dan distribusi itu tidak sesimpel, wih hari ini bandarnya akumulasi, terus besoknya distribusi, wah turun nih harganya, udah sampai nih fase distribusinya gitu. Padahal ya fase distribusi itu nggak sedekat itu jaraknya gitu, time frame-nya itu beda gitu. Bandar itu nggak bisa keluar masuk dalam 1 hari. Bayangkan misalnya kayak bandar ini ya, kayak bandar ITMG ini gitu. Nah, bandar ITMG ini kalau ngedam semua barangnya, itu nggak bisa keluar 1 hari, itu nggak bisa, nggak cukup bitnya nih. Coba kita lihat ya di ITMG. Di ITMG kita buka. Nah, tuh 276 lot. Nah, berapa lah nih? 11.000 lot. Yuk kita sama-sama hitung. Kalkulator. 12.000 dikali harga ITMG 14.875 dikali 100. Nah, sehari paling dia bisa keluar 17 miliar doang. Iya, itu pun sudah ARB ya Bapak Ibu, 17 miliar udah ARB. Sementara kita lihat nih, market cap-nya ITMG berapa? 16,8 T. Gitu. Dari 16,8 T, free float-nya berapa? Yang diperdagangkan berapa persen? Masyarakat berapa persen di sini? Shareholder 65% Banpu. Wah, sayangnya nggak lengkap ya di report ini. Nah, intinya adalah kalau dia mau keluar, kita ini anggaplah masyarakat 35%-nya gitu kan. 35% dari mana tadi market cap? Dari 16,8 T, berarti sekitar 5 T gitu. 5 T itu kan 5.000 miliar. Nah, kalau dia mau keluar sebanyak itu, dia perlu berapa hari? Kalau sehari antrian cuma tadi itu cuma 17 M. Gitu, nggak bisa keluar sehari, mereka perlu waktu. Jadi namanya bandarmologi, akumulasi atau distribusi itu nggak sehari, belum tentu juga seminggu. Nah, time frame kita sama time frame bandar itu beda. Nah, makanya Pak Frans selalu bilang kalau misalnya proses kenaikan harga markup masih disertai oleh akumulasi kayak gitu, itu masih menarik karena artinya apa? Masih ada yang jaga, masih ada yang mau beli kayak gitu. Jadi kita bisa pede, istilahnya harga turun pun istilahnya pasti nggak lama naik lagi. Itulah konsepnya akumulasi dari si bandar ini. Oke, lanjut ke masalah TA. Index must confirm each other. Nah, apa yang dimaksud dengan index must confirm each other? Nah, sebagai contoh ini, oke, saya bingung nih, misalnya nih kan saya nggak tahu nih, misal bapak ibu-ibu yang pemula nggak ngerti apa maksud si Doni ngomong index must confirm each other gitu kan? Ya udah, tinggal browsing aja. Index must confirm each other. Mana dia? Nih. Oke, baca terus. Oh gitu. Jadi kalau misalnya transportasi naik, harusnya
hal-hal yang berhubungan, indeks yang berhubungan dengan transportasi itu turun, gitu juga sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan index must confirm each other. Nah, gitu. Nah, jadi saya jelasin lebih lanjut kita lihat di TA-nya gitu, benar nggak gitu. Nah, sekarang contohnya apa nih? Misalnya contohnya kayak seperti harga properti dibandingin terhadap IDR Indonesian rupiah. Tadi kan saya sampaikan kalau kayak Asri gitu laba keuangannya ternyata rugi gara-gara rugi kurs aja nih gitu. Nah, kita lihat bener nggak gitu kan, kalau misalnya Asri naik harusnya rupiah menguat dong kayak gitu. Begitu juga sebaliknya, itu yang dimaksud dengan teori index must confirm each other gitu. Nah, kita lihat ya USD EDR. Buka chartnya, ini chart US dollar terhadap rupiah. Nah, ini dia compare, kita bandingin sama chartnya Alam Sutra tadi. Alam Sutra. Oke, comparison. Mana compare? Nah, keluar dia. Itu. Waduh. Ini kok nggak keluar. Nah, tuh. Kelihatan kan? Rupiah melemah, Asri turun ke bawah, nggak kejelasan sampai kemana ini, sampai ke dasar jurang harga. Gitu. Gitu juga sebaliknya. Ini kemarin Asri naik jauh, kenapa? Ternyata rupiahnya turun. Sesimpel itu. Kita nyari informasi, Bapak. Ini sayang saya ya udahlah, intinya seperti itu. Saya belum bisa ini Pak ya, Bu, mohon maaf saya belum bisa setting persennya ini. Nah, lanjut. Apalagi contohnya, biasanya kenaikan harga minyak itu berlawan terbalik sama misalnya kayak penaikan harga minyak berlawanan terbalik sama petrochemical. Biasanya perusahaan-perusahaan kimia itu harganya turun kalau harga minyak naik. Perusahaan-perusahaan transportasi turun sahamnya itu kalau itunya naik, kalau harga minyak naik kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, banyak hal-hal yang bisa saling confirm satu dan sama lain. Itu cuma contoh aja. Nah, oke, lanjut. Volume must confirm trend. Nah, ini yang paling penting di antara semua saya bilang volume must confirm trend. Nah, yang dimaksud dengan volume must confirm trend itu seperti ini. Saham apa ya naiknya bagus nggak aja, naik turunnya Astra Internasional. Nah, dia naik nih, dia naik. Semakin dia tinggi naik, setiap kali kenaikan, perhatikan setiap kenaikan volumenya meningkat. Pas dia turun, ini candle merah, perhatikan candle merah, lihat volumenya turun. Nah, kalau cara berpikirnya, logikanya kayak gini nih. Logika berpikirnya. Nah, misal saya kecilin nih kan, saya kecilin. Saya kasih garis. Gila, ini masih pendahuluan aja nggak sebanyak ini ngomongnya. Masih belum kelar nih, belum nyampe ilmu tingkat tingginya. Nah, yang sederhana aja. Nah, saya kasih garis nih ya. Nah, misalnya ini kan bergerak dalam channel ini nih gitu. Uptrend nih, kita lihat nih uptrend si Astra Internasional. Perhatiin uptrend, terus tiba-tiba dia turun nih. Turun kan. Nah, kita lihat penurunannya. Apakah disertai volume atau tidak. Kalau penurunan disertai volume atau tidak, seharusnya kita tenang-tenang aja. Ini koreksi sehat doang kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan volume must confirm trend. Kenaikan, volume meningkat. Pas dia turun, volume turun. Nah, kalau di grup tuh kan pasti banyak yang bilang tuh, oh iya volumenya bagus ya kayak gitu. Naik ikuti volume, mau naik lagi nih kayak gitu. Nah, tetapi jujur aja ini kemarin kegocek juga nih saya nih.
30 November. Turun tapi dengan volume, lihat volumenya. Waduh, jujur ini saya kegocek kemarin gitu, ada yang nanya, sih Astra International bagusnya gimana ya Pak ya, kayak gitu. Terus saya jawab pada waktu itu, ya udah besok. Saya bilang besok ini kayaknya harus cut loss karena dia turun dengan volume, ini mas bisa penting ini kayak gitu. Saya kegocek kan, saya ngomong kayak gitu, kayaknya besok saya bilang turun nih gitu, ternyata besoknya alhamdulillah naik, orangnya nggak jadi cut loss gitu, cuma saya kegocek kayak malu lah gitu. Saya pikir besoknya turun lagi kan, karena berdasarkan dua teori kan seperti itu tuh kalau kita cuma ngeliat dua teori. Nah setelah dia naik lagi besok baru keluar berita, ternyata si MSCI rebalancing juga ASI, dia nggak dikeluarin dari portonya, enggak, cuma dikurangin aja jumlahnya si Astra International ini dari MSCI, ada datanya kok, otomotif info dikurangin di underweight. Nah akhirnya naik terus, lihat naik. Nah kemarin dia turun cuma tapi volume juga ya masih kecil lah ya dibanding penaikannya. Insya Allah masih naik asri kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Trend is assumed to be in effect until it give definite signal it has changed. Nah, tren kita itu asumsikan tren itu selalu tren terus tren turun atau selalu case itu selama mungkin selama dia belum memberikan sinyal atau tanda-tanda bahwa tren itu berakhir. Ya, ini sih Do bilang, apa itu tanda-tanda atau sinyal-sinyal atau tren itu berakhir? Yaitu ketika suatu tren line itu ditembus dengan volume. Nah, selama tren line-nya belum ditembus dengan volume, kita bisa yakin bahwa trennya belum berakhir. Kayak gitu, dia masih dalam jangka panjang, masih uptrend misalnya. Nah, contohnya sahamnya apa sih yang dalam jangka panjang trennya belum pernah patah kayak gitu sekalipun gitu, ya ini. Kalau di bagian sini agak ribet, kalau nggak ngerti langsung tanya aja Pak ya. Ini saya soalnya kalau udah ngomong nih susah berhenti saya. Nah, bahkan kalau kita tarik dari pakai weekly, dari tahun 2000 ini belum patah-patah ini trennya BCA ini. Dari tahun 2009. Silahkan perhatikan. Belum patah trennya. Bahkan nguptrendnya nambah dia dan belum patah. Sorry. Perhatikan, trennya belum patah ini BCA. Cuma ini kita kan nggak, yang garis kedua ini kan kita sebelumnya nggak tahu kan, nggak ada kan. Kalau kita masih pakai patokan uptrend ya pasti yang bawah ini. Ya siapa juga yang ke 2020 corona kan kayak gitu. Nah, belum patah, bahkan corona aja masih belum bisa matahin uptrendnya. BCA luar biasa. Siapapun yang megang BCA ini selamat, belum patah. Apalagi selain BCA, Rocky. Rocky belum patah uptrendnya. Sorry, bukan uptrendnya, downtrendnya belum patah. Siapapun yang megang Rocky selamat nunggu sampai ya nggak bakal naik-naik kalau ini belum jebol. Nah itu menjawab pertanyaan kenapa Unilever nggak jalan-jalan, ya trennya patah kayak gitu loh. Lihat ya, lihat bapak-bapak ibu-ibu, lihat nih Unilever tren jangka panjangnya udah patah. Mau ditunggu sampai kapanpun ya nggak jalan Rocky. Ini udah patah tren, udah give definite signal. Udah patah uptrend, berarti sekarang Rocky masuk fase apa? Masuk tren apa? Ya tren sideways. Saham manapun itu selalu dibagi 3. Uptrend, kalau patah, sideways, gitu. Kalau sideways-nya jebol, downtrend. Nah, kabar buruknya si Rocky ini downtrend. Mohon maaf, saya ngomong apa adanya aja. Nah, kalau pada nanya, kok kenapa Rocky nggak jalan-jalan, ya dia lagi downtrend. No, ya nggak usah pakai teknologi yang aneh-aneh lah, nggak usah pakai IO futures, nggak usah pakai
time cycle atau apa, kita lihat tren doang. Naik patah trennya. Sekarang udah downtrend. Kapan mau beli Unilever? Ntar ketika garis downtrendnya ini jebol. Kalau dia berhasil ngawatin garis hijaunya ini, baru beli. Ketika dia break 8.300, 8.400 baru beli. Kalau misalnya belum jebol, kita beli sampai sini mantul turun bawah lagi, rugi. Mantul turun bawah lagi, nungguin dividen doang. Kalau trader, ya mending beli yang lagi lari gitu kan. Paham ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tren itu dianggap masih berlangsung kecuali dia memberikan pertanda berubah. Itu tren jangka panjang. Halo, ya siapa? Iya, dengan Edwin Pak, mau Oh ya nanya Pak. tadi Ya gimana Pak Edwin? soal volume mas confirm tren. Ya. Jadi dibilang volume naik, harga pasti naik. Volume turun, harga pasti turun. Oh, oke, lanjut. Terus volume naik kalau harga turun, nah itu saya bingung Pak. Karena kan dibilang tadi suatu tren lain ditembus dengan volume. Maksudnya apa ya Pak? Pada saat tren lainnya turun, volumenya ikut turun atau ikut naik ya Pak? Oh ya, ini kebingungan yang wajar Pak. Saya juga bingung dulu awalnya. Oke. Terima kasih Bapak udah ngingetin. Saya soalnya suka lupa nih. Volume must confirm trend. Oke. Volume must confirm trend. Terus trend is assumed to be in effect until it gives signal. Oke, pakai bahasa Indonesia kayak gini aja lah. Trend harus dikonfirmasi dengan volume. Nah, terus ya santai. 5 menit lah. Tren harus diasumsikan tetap berlangsung sampai dia memberikan sinyal pasti pembalikan arah. Nah, jadi kayak gini. Tren harus dikonfirmasi dengan volume. Jadi suatu tren itu uptrend atau suatu tren sideways atau suatu tren downtrend, Bapak, siapa tadi Pak Edwin ya, itu harus dikonfirmasi dengan volume, Pak. Oke. Nah, tapi misal suatu saat kita ngelihat bahwa harga bergerak dari mematahkan bergerak keluar dari uptrendnya atau downtrendnya itu tren harus konfirmasi dengan volume, dan kalau suatu saat kita melihat harga bergerak keluar dari trennya tadi, tren harus dikonfirmasi dengan volume. Ini adalah sinyal Pak. Sinyal konfirmasi itu volume ya Pak. Nah, sinyal konfirmasi adalah volume. Tren diasumsikan berlangsung sampai dia memberikan sinyal pasti pembalikan arah. Nah, kalau kita gabung kata-kata ini ke kata-kata atas, berarti sinyal pasti pembalikan arah itu apa? Volume. Oh iya, betul Pak, volume. Oke. Jadi kalau kita balik ke chart itu seperti ini. Kita balik ke chart Unilever, oke. Nih jangka panjangnya dongengnya kayak gini nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah. Kita lihat nih, tarik 2 garis terdekat aja leh. Nih. Saya kasih warna lain ya. Nah, dari 20 Maret bottom dia naik terus nih. Wah, kita bisa bilang ini dia dalam fase uptrend. Terus tiba-tiba di tanggal 26 Mei dia keluar dari garis, terus tanggal 26 Mei dia keluar dari garis uptrend ini kan. Kita lihat dia masih uptrend atau enggak, itu lihat volumenya gitu. Ternyata pas dia keluar dari sini tidak ada volume. Bahkan di sini juga tidak ada volume gitu. Nah, sampai dia ada volume di sini. Oke. Ada volume dalam di sini kan? Dan udah keluar nih kan dari sini kan? Iya. Oke. Nah, dari situ kita bisa bilang wah sepertinya patah nih, sepertinya patah uptrend ini. Nah, jadi pas dia
pas dia keluar dari sini, ini belum confirm. Kita bisa aja bilang ini false break ya Pak ya. Bisa jadi dia masuk lagi ke dalam. Tapi ketika di sini ternyata dia turun dan dengan volume ini confirm udah balik arah. Itu yang dimaksud dengan volume meningkat keluar dari tren balik arah. Otomatis kita sudah sebagai chartist, sebagai analis yang pakai chart, ini kita sudah langsung bisa bikin garis baru. Garis kedua di sini. Volume kan. Terus dia drop di sini. Ternyata nggak ada lagi nih. Balik lagi nih ke atas nih. Kalau dia balik ke atas ini ada volume, berarti dia masih uptrend. Oke. Ternyata nggak ada volume. Terus balik ke sini nggak ada volume. Udah ketemu kan low berikutnya kan? Swing low. Tarik garisnya. Oke. Atasnya ada dia bentuk higher high? Nggak ada. Dia sini kan higher high. Ini high sama high. Nggak ada. Tarik garis. Kalau ini belum kejadian lah Pak ya, kita tarik aja garisnya. Udah. Ini fase sideway-nya Unilever. Oke. Patah nih uptrend-nya dengan volume di sini, patah lagi di sini. Kita bisa yakin bahwa Unilever sekarang bukan di uptrend, tetapi di sideway. Iya, di sideway. Berarti belum Pak, belum selesai. Makanya di grup dibilang ini saham lemot, Rocky nggak gerak-gerak. Jelas nggak gerak, dia masih sideway. Nah, sampailah dia ada keluarnya di sini. Lihat ada volume nggak? Oh ternyata volumenya nggak segitu besar ya, nggak gitu besar. Dan ternyata besok balik lagi, benar. Berarti dia masih di sideway. Belum ada pembalikan arah kan? Iya. Belum ada. Dia keluar nih dari sideway, kita ada volume nggak ada. Terus di sini ada volume, hati-hati. Ini udah warning. Kalau yang punya Unilever hati-hati. Benar, besoknya dibanting. Volume semua. Artinya apa? Saya bisa pede bilang Unilever sekarang di downtrend. Oke Pak Matthew, Bu Matthew atau Pak Matthew? Pak. Ya silakan Pak Matthew. Ya saya mau nanya Pak, kalau misalnya cara mengetahui volumenya sudah benar-benar breakout, maksudnya volumenya cukup untuk breakout gitu gimana ya Pak? Dan kalau misalnya hari ini nih breakout dengan volume, lalu besoknya lagi breakdown lagi, jadi kayak false gitu, tapi ada volume juga gitu, gimana? Contohnya sama apa Pak, supaya lebih enak nih? Oh, saya belum nemu sih Pak, cuman kalau misalnya besok-besok ada case seperti itu, jadi supaya bisa tahu gitu Pak. Nah, jujur aja sih Pak, saya juga belum nemu yang kayak gitu. Oh, jadi nggak ada ya Pak? Nah, jarang Pak. Biasanya yang namanya breakout, kalau dia berhasil breakout kayak gitu, dia ya udah besoknya akan naik lagi. Nah, tetapi kalau dia hari ini breakout terus besoknya breakdown kayak false breakout Pak ya gitu ya, atau false breakdown itu biasanya volumenya nggak banyak biasanya. Besoknya. Oke, contohnya yang saya ingat ya misalnya false breakdown. False breakdown itu contohnya, oke ini dia. Zoid ini pernah false breakdown ya? Enggak pernah. Bentar, kalau ada contoh enak, tetapi sebenarnya kalau yang ada kejadian sih yang saya ingat ini kayak IMAS gini ya, ini udah jelas ini kemarin false breakout, tapi kan nggak bisa dibandingin nih, belum ada besok Senin kita kan nggak tahu nih dia false breakout atau enggak gitu. Nah, tetapi yang pasti sih saya hampir nggak pernah sih nemuin yang kayak gitu Pak, yang apa istilahnya misalnya di hari ini breakout tapi false, terus besoknya volumenya sama besarnya kayak gitu, hampir nggak pernah nemuin. Oke, ada lagi Pak Matthew? Oh ya Pak, kalau misalnya cara kita taunya volumenya sudah cukup untuk confirm breakout gimana ya? Oh, itu lebih detail itu Pak. Itu saya bahas mungkin di kelas intermediate ya Pak. Kalau kita sekarang masih ngomong dua teori doang. Teman-teman kalau kita udah ngomongin itu, kesian teman-teman yang baru ini. Yang istilahnya baca chart aja nggak ngerti masih gitu. Oke. Thank you Pak. Ya sama-sama. Oke lanjut ya. Boleh tanya Pak? Ya silakan. Ini berlaku untuk semua saham ya Pak? Atau hanya gimana? Oke. Yang saya bicarakan ini, dua teori ini, technical analysis ini berlaku untuk seluruh saham. Bahkan untuk forex, komoditi, apa segala macam berlaku. Begitu juga fundamental analysis itu juga berlaku untuk semua, kecuali bandarmologi. Kalau bandarmologi
Itu hanya untuk saham di Bursa Efek Indonesia, Ibu. Oke, lanjut. Enggak. Maksud saya yang gorengan gitu berlaku juga ya Pak seperti ini. Technical analysis berlaku, Ibu. Oh. Ibu, ya, lanjut. Karena saya mikir karena apa namanya uptrend kan gitu Pak. Kalau saya lihat kan kalau gorengan tiba-tiba langsung hari ini naik, besok bisa turun kan gitu. Oke, sekarang kita bicara gorengan, Bu. Ini saya senang nih, saya juga jago main gorengan nih. Apa nih, Ibu mau saham apa contohnya? Ya oke, ini saya contoh kasih gorengan. Gorengan favorit saya untuk saat ini. Wow. Ini gorengan pun masih ngikut TA, Bu. Breakout, terbang, naik. Kasih batas ini bawah turun. Ini sideways. Oke, WOS ini lagi sideways sekarang. Oke, masih sideways. Ternyata break sideways-nya naik. Terus dia sekarang lagi bikin base lagi di atas. Nah, ini lagi tinggal nunggu mainnya aja nih kayak gitu. Ada volumenya nggak pas dia break nih? Ada volumenya. Nih, pas dia break ada volume nggak? Nih kan break kan? Break garisnya. Ada volumenya. Gede volumenya. Naik. Turun ada volume? Nggak ada, kecil. Pas dia naik volume lagi. Artinya apa? Dia masih uptrend ini. Nah, ini sekarang dia lagi fase sideways. Sideways untuk naik lagi. Kayak begitu, Ibu. Nah, cuma kalau gorengan, bedanya sama Unilever, kita nggak bisa pakai chart weekly, nggak bisa time frame-nya panjang. Apalagi yang amit-amit jabang bayi, gorengan pakai monthly. Bisa meninggal kita, kan harganya ada. Iya, benar. Nah, kayak Oh, gitu. baik Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Nah, kalau saya gorengan, saya biasa pakai chart ini 1H, 1 jaman. Karena kan gorengan kan cepet tuh geraknya, liar kali kan kayak gitu. Naik turunnya cepet kali, saya pakai ini aja. Nah, lihat tuh enak kan mainnya kalau pakai chart 1 jam. Oh, jebol, beli. Tek. Lower low, jual. Jadi misal beli di sini nih, anggaplah di 65. Berarti baru keluar di 81. Kan lumayan duitnya. Ya Pak, ini kan mumpung lagi bahas basic ya Pak mengenai analisis. Tadi saya lihat di chat juga banyak yang masih belum paham Pak mengenai cara narik garis uptrend sama downtrendnya Pak. Cara nariknya gitu. Oke, apalagi Pak? Udah itu aja. Oke, jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita garis itu nggak usah pusing gitu. Itu konsepnya cuma 3 ya untuk konsep penarikan garis ya. Ini saya tulislah dulu di sini ya. Cara tarik garis. 1. High ke high. Oke. 2. Low ke low. Nah, ketiga, high body ke high body. 4. Low body. Nanti saya jelasin apa itu body ya. Ke low body. 5. Garis tidak boleh menembus body. Oke. 6. Garis yang terjadi tidak boleh menembus body. Nah, garis tidak boleh kaki ke body atau body ke kaki. Kecuali yang tidak punya kaki. Oke. High ke high, low ke low, high body, low body, low body. Nah, kalau ini kan kebanyakan kita ngapalnya gini aja lah. High ke high, low ke low. Yang kedua, high body ke body. Yang ketiga, aturan dasarnya garis tidak boleh menembus body, garis tidak boleh kaki ke body, atau body ke kaki, kecuali yang tidak punya kaki. Maksudnya apa? High ke high, low ke low. Oke, satu-satu. Chartnya saham apa nih? Yang biasa aja lah, Telekom. Yang belum saya gambar. Bentar, yang umum-umum aja Pak ya. Bentar. Kenapa nih error?
Oh, ada gambaran saya ternyata. Udah berapa hari yang lalu. Nah, gambar yang aktual aja. High, low ke low, high ke high, low ke low. Dari titik manapun boleh. Misalnya Bapak ambil dari sini, ke high-nya sini. Ya udah tarik aja lurus terus. Nah. Oke. Bapak tarik yang ini, kepala ini, high ini, sambungin sama high yang merah ini Pak ya, atau yang hijau nih, high yang hijau ini. Terus. Nah, terus karena aturan ketiga nih, garis tidak boleh menembus body. Nah, berarti ini garisnya sampai sini doang. Udah. Berarti trennya cuma sampai sini. Oke. Nah, ketika dia tembus sini, berarti bikin tren baru. Nah, kapan bikin tren baru yang nggak tahu? Nah, kenapa saya bilang nggak tahu? Ini logikanya kayak gini, Bapak. Nah, Bapak bikin garisnya di sini. Bapak bikin garis di sini sama yang hijau ini. Oke, dia masih naik. Terus Bapak bikin garis bawahnya low ke low. Low di sini, low di sini. Oh, Bapak perkirakan sekarang dia sedang membuat pattern triangle misalnya kayak gitu kan. Tuh pattern apa nggak tahu. Terus dia berjalan. Tek. Tek. Dia berjalan nih. Wah, break nih. Break bawahnya. Wah, volume nih lumayan nih. Jual dulu. Ternyata bener dia turun. Nah, jalan nih. Tek. Ternyata berapa hari kemudian tek. Kalau dari hijau muncul. Balik lagi ke atas dia. Beli. Break resist kan? Beli. Tek. Wih, break resist kan? Top up. Average up. Terus. Nah, setelah kita tarik. Wah, dapat nih bawahnya baru nih. Ini kan turun nih. Dapat bawahnya baru. Garis. Tek. Oh, belum. Mantul dia. Masih belum jual kita. Terus. Kita jual Telkom di mana? Di sini. Belum ada jual sini. Nah, di sini jual. Di 3.350. Baru kita jual. Beli di mana? Beli di sini. 3.030. Jual di 3.370. 10%. Berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hari. 2 minggu lebih 10%. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak bagus banget. Tapi dibandingin deposito, lumayan, alhamdulillah.